bukan cuman aset spekulatif, tapi kripto sudah jadi produk yang strateginya itu untuk korporat. Dan itu baru perusahaan mulai pada akumulasi kripto, perusahaan publik yang pada pakai ekuitas, pada pakai utang, demand dari investor mereka untuk posisi jangka panjang. Dan meskipun Bitcoin jadi tolak ukur untuk aset cadangan, tapi banyak yang menerapkan strategi ke altcoins kayak Ethereum. Jadi dianggap lebih produktif karena itu kan ada yield staking, bisa penghasilan validator, ada utilitas DeFi, dan ada banyak infrastruktur Web3 lainnya. Hari ini kita bakal bertanya apakah ini pemicu target ETH ke $16.000. Apakah TradFi dan Wall Street seyakin itu dengan Ethereum? Mari kita lihat perspektif mereka. Let's go! Oke guys, jadi sebenarnya ngomongin soal perusahaan treasury crypto itu kenapa ramenya di siklus ini, karena sebenarnya ada mungkin 3 perubahan utama ya. Yang pertama itu karena dorongan makro dan ketidakstabilan moneter. Yang kedua itu karena ETF jadi institusional tuh kayak dinormalisasi lewat masuk ke kripto. Sama yang ketiga, kejelasan regulasi itu udah semakin meluas. Kalian lihat sendiri rancangan undang-undang hukum segala macamnya udah mulai makin kebentuk. Nah, tapi sebelumnya karena baru di siklus ini ya, kalau ngomongin soal kehadiran perusahaan treasury altcoins, kita fokusnya hari ini di Ethereum, kan Bitcoin udah sering bahas. Itu sebelumnya terbatas banget. Di balance sheet perusahaan itu skalanya kecil. Di awal tahun 2025 ini aja jumlah ETH total itu estimasinya cuma masih di 100 ribuan ETH. Dan itu cuma di segelintir perusahaan kayak Meitu, ini perusahaan software Cina yang dulu pernah beli ETH di tahun 2021. Terus ada juga indeksnya Bitwise, itu mencakup Ethereum tapi cuma karena alokasi sebagian aja. Banyak lagi juga aset lainnya, istilahnya itu masih terpecah-pecah di beberapa perusahaan yang memang fokus kripto, sama mungkin beberapa fintech yang masih punya ETH sisa. Jadi bukan kayak beneran fokus pengen megang Ethereum sebagai treasury. Nah, ini berubah drastis di kuartal 2 2025. Perusahaan treasury kayak Sharplink Gaming atau kayak Bitmain itu pada punya lebih banyak ETH daripada gabungan semua holder publik yang sebelumnya. Ini makanya kalau misalkan kita melihat yang top 3, ini Bitmain yang rame baru-baru ini, nanti kita bakal bahas, sama Sharplink Gaming. Ada juga sih tapi yang nama kayak The Ether Machine, cuman kalau kita mau fokus ke treasury-nya aja, itu BitDigital ada di ukuran keempat, sama kelima nanti BTCS juga bakal kita sebut. Jadi intinya ini semua itu dimulai di bulan Mei. Pertama ya si Sharplink Gaming, itu perusahaan publik pertama yang akumulasi ETH, dan perusahaan ini mengumpulkan $425 juta. Kalau mereka sih katanya bilang Ether itu aset cadangan korporat yang utama dan elemen dasar untuk strategi treasury-nya mereka. Nah, cuman akumulasi ETH Sharplink ini didanai melalui strategi yang ada banyak sih, ada ekuitasnya bercabang, kita nggak bakal deep dive terlalu dalam. Intinya ada transaksi yang menerbitkan saham, ada yang menerbitkan warrant. Nah, hasilnya itu ditujukan untuk akuisisi ETH. Jadi jumlah yang biasanya jarang terlihat tuh, sampai berjuta-juta di pasar altcoins. Dan Sharplink pun juga ikutan menampung Ethereum yang biasanya dijual sama Ethereum Foundation. 10.000 ETH itu bener-bener langsung ditampung. Sebelumnya kan dikritik Ethereum Foundation dumping ke pasar, sekarang ada jaringnya, dan itu perusahaan treasury crypto. Sharplink memandang ETH sebagai aset yang bisa dipakai untuk menyimpan nilai, aset cadangan, tapi juga ada strategi untuk bisa ningkatin yield dengan infrastruktur digital. Nah, kalau ngomongin soal perusahaan lain ya, ada yang lebih operasional. Mungkin kalau Sharplink Gaming kan awalnya dia fokusnya ke gaming, sekarang jadi pivot ke crypto, ada fokusnya di Ethereum, dan dipimpinnya kan sama Joe Lubin yang jadi mukanya juga di media-media TradFi. Ada juga perusahaan lain yang namanya BitDigital. Nah, kalau ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya yang judulnya tuh rotasi miners Bitcoin ke altcoin. Jadi ini sebenarnya bukan clickbait karena memang beritanya ada miners Bitcoin yang sebelumnya perusahaan kayak BitDigital itu nambang Bitcoin, tabungan BTC-nya dijual, terus mereka sekarang rotasi ke Ethereum, mereka jadi pegang ETH. Dan BitDigital itu akumulasi ETH dengan cash flow kripto yang mereka ada penghasilannya secara internal, terus disetorkan untuk operasi staking. Jadi mereka delegate ke validator, dapat 4-5% yield per tahun, dan ini contoh ETH itu aset yang lebih produktif.
Jadi perusahaan itu bisa monetisasi aset cadangan mereka, bukan cuma tabungan pasif aja. Nah, strategi ETH-nya yang Bit Digital ini sih memang relatif lebih kecil ya modalnya daripada Sharplink Gaming, tapi ya nggak bergantung pada menerbitkan saham. Jadi untuk Bit Digital itu lebih fokus ke validator, itu jadi menghindari risiko pendanaan saham yang modelnya itu tradisional. Kalau misalkan kalian sudah pernah ingat, selain video yang rotasi altcoin season juga kita pernah bahas di video yang comeback is real. Itu tentang gimana di mata TradFi, mata Wall Street, Ethereum sudah mulai mendapatkan pamornya, jadi ada kebangkitan yang mulai recover di sana. Nah, Ethereum itu jadi cocok ya untuk strategi dalam treasury perusahaan publik karena dia memenuhi fungsi yang tadi kita bahas, menghasilkan yield, karena kan sistemnya proof of stake. Jadi menawarkan reward validator itu konsisten dan sekarang dimanfaatin sama perusahaan publik untuk bisa monetisasi tabungan mereka. Yang kedua, di balance sheet-nya ya kalau ini sama juga berlaku untuk Bitcoin sih. Itu dimana kalau akumulasi ETH lebih banyak, meningkatkan valuasi perusahaannya juga. Ya ada kaitannya juga nanti ke harga sahamnya. Jadi makin yakin tuh investor perusahaan mereka. Sama yang ketiga, ini yang nggak ada di Treasury Bitcoin itu adalah utilitas operasionalnya, karena itu bisa aktif, bisa dipakai staking validator, terus sama bisa dihubungkan ke infrastruktur Ethereum. Ekosistem Web3 nya itu kan luas, ada DeFi, dan bayangin aja kalau operasi korporat nanti udah masuk lebih dalam ke ekosistem on-chain, dan itu potensinya banyak banget. Jadi aset yang produktif seperti ini cocok banget di mata TradFi. Makanya gorengan Tom Lee ini kan setiap hari muncul nih dia di media TradFi. Dia hadir di wawancara tentang Ethereum tuh selalu cara dia menjualnya ke audiens TradFi itu bagus dan ke audiens Wall Street. Dia bilang Ethereum itu momen chat GPT-nya kripto. Atau dia bilang ini the next Bitcoin. Terus dia bilang targetnya sih $4.000 di bulan ini, yang mana udah kecapai. Tapi di akhir tahun 2025 itu $16.000 targetnya. Jadi bahkan yang maksimalis Ethereum pun kadang sudah lupa bermimpi. Mereka mikirnya target $6.000, $10.000, dia malah $16.000. Dan katanya sekarang Ethereum lagi mengalami momen Bitcoin kayak di tahun 2017 dulu. Jadi kalau misalkan kalian mungkin beberapa wawancaranya dia sebelumnya lihat sempat itu ada di kantornya ada kasur di belakang, tapi dia selalu rapi, pakai dasi, pakai jas, kacamata. Pembawaannya itu cocok untuk boomers yang ada di pasar tradisional. Sampai ada yang bilang Tom Lee itu kayak Murad. Kalau Murad kan ngegoreng memes, tapi ini Tom Lee untuk Muradnya rich people katanya. Adopsi institusional Ethereum itu memang semakin pesat dan mendorong pasar modal yang baru. Itu sebagai aset menawarkan yield jadi semakin dikenal sama audiens luar kripto karena bukan cuma tabungan pasif. ETF spot Ethereum juga perlahan bangkit setelah ya sejak peluncurannya sih dia kayak kurang populer, ditambah sama infrastruktur staking, DeFi itu udah semakin matang dan dewasa di on-chain-nya. Dan aset itu tuh mulai dibentuk ulang, dia mengubah likuiditas, dorongan harganya, psikologi investornya. Jadi kita pantau aja nanti risiko sama rewardnya dia ke masa depan kayak gimana. Kesimpulannya adalah di siklus sebelumnya selalu ada aktivitas atau spekulasi on-chain duluan sebelum harganya itu naik, yang mengarah ke kenaikan harga. Kayak di tahun 2017 ada ICO, 2020 ada DeFi Summer, 2021 ada NFT, dan siklus ini jadi kayak beda karena harga udah naik duluan dengan ETF, dengan saham kripto, perusahaan treasury kripto itu udah pada dorong. Jadi kayak sumber modal baru di siklus ini berasal dari luar blockchain. Istilahnya itu off-chain. Nah, kalau rally harga ETH itu sedang dalam musim TradFi, pada akhirnya harusnya ya nanti on-chain kecipratan. Tapi masih belum nih. Kalau kita ngeliat beberapa metrik, biaya gas itu tidak meroket dan pendapatan on-chain masih rendah. Cuman ada beberapa aktivitas on-chain aja yang baru. Retail juga tampaknya masih kurang tertarik nih dengan kripto. Istilahnya masuk ke on-chain tuh belum. Masih spekulasi off-chain aja lewat ETF, lewat saham perusahaan treasury kripto tadi. Jadi yang aktif itu broker off-chain. Masih ada peluang sebelum orang kembali ke on-chain kayak di siklus sebelumnya yang gila-gilaan sampai euforia. Mungkinkah ini siklus pertama TradFi masuk early duluan dengan asumsi puncak siklus nggak dalam waktu dekat ya, dan nanti aktivitas on-chain mulai pindah ke on-chain. Gimana tuh menurut kalian? Coba kasih komentarnya di bawah. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe karena ketinggalan dari episode barunya Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers.